Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan juga yang saya hormati. Saya Kepala SD Negeri 173391 Sihopong ingin memaparkan bagaimana pelayanan pendidikan di SD Negeri 173391 Sihopong. Standar pelayanan sekolah di SD Negeri 173391 Sihopong. Yang pertama adalah tujuannya untuk memberikan layanan pendidikan dasar yang aman, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh peserta didik. Lalu yang kedua, standar pelayanan yang meliputi yang pertama, standar pelayanan pembelajaran. Nah, jadi kegiatan pembelajaran di SD Negeri 173391 Sihopong dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Lalu yang kedua, kehadiran guru tepat waktu dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar tanpa ada diskriminasi. Lalu bagian yang kedua, pelayanan peserta didik. Penerimaan siswa baru dilakukan secara terbuka dan adil. Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Lalu yang ketiga, lingkungan sekolah dijaga agar aman, bersih, dan nyaman. Yang ketiga, pelayanan administrasi. Surat-surat dalam administrasi sekolah tetap kita berikan sesuai dengan kebutuhan dan diproses dengan cepat. Yang keempat, sarana prasarana. Ruang belajar digunakan dengan baik walaupun keadaannya sudah memang membutuhkan rehab karena situasi bangunan yang sudah mulai lapuk. Yang kedua, buku-buku pembelajaran kita tetap manfaatkan secara optimal dan dijaga keadaannya. Lalu yang ketiga, sekolah menjaga kebersihan ruangan kelas, halaman, fasilitas, dan lingkungan sekolah. Pelayanan kepada orang tua atau masyarakat. Sekolah memberikan pelayanan kepada orang tua atau masyarakat berupa informasi perkembangan belajar siswa secara berkala. Lalu yang kedua, orang tua dapat menyampaikan saran atau keluhan dengan sopan melalui guru atau kepala sekolah. Yang ketiga, sekolah menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk mendukung kemajuan waktu pelayanan. Jadi kita membuka pelayanan kepada orang tua dan siswa yaitu dari hari Senin sampai hari Sabtu karena kita masih menggunakan 6 hari kerja. Jam pelayanan administrasi kita berikan mengikuti jam kerja sekolah. Kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan. Yang kelima, kewajiban pengguna layanan. Jadi setiap warga sekolah wajib mematuhi tata tertib sekolah. Dan setiap warga sekolah harus menjaga kebersihan dan fasilitas yang ada. Yang keenam, komitmen pelayanan. Sekolah berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan yang cepat, ramah, transparan, bertanggung jawab demi mendukung kemajuan proses belajar mengajar dan kemajuan pendidikan di SD Negeri 173391 Sihopong. Yang ketujuh, komitmen pelayanan. Jadi kita melayani dengan ramah, jujur, bertanggung jawab, dan terbuka, mengutamakan kepentingan serta perkembangan peserta didik. Jadi saya selaku kepala sekolah membuat moto pendidikan pelayanan saya, yaitu melayani dengan hati yang tulus, mendidik dengan tertib, mendidik dengan kasih, membangun masa depan anak bangsa yang berkualitas. Pengelolaan pendidikan di SD Negeri 173391 Sihopong. Jadi pengelolaan peserta didik diputi ruang lingkup, yaitu pendataan identitas peserta didik, pendataan jumlah siswa, pencatatan kehadiran siswa, pendataan hasil belajar, pendataan siswa berkebutuhan khusus, dan pembaharuan data secara berkala pada administrasi sekolah dan sistem pemetaan yang berlaku. Lalu bagian yang kedua, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan.
Jadi meliputi ruang lingkup, pendataan identitas guru dan tenaga kependidikan, pembagian tugas guru dan tugas tambahan, menyusun jadwal mengajar, pencatatan kehadiran guru, pembinaan disiplin, etika kerja, dan peningkatan kompetensi. Lalu yang terakhir, evaluasi kinerja secara berkala oleh kepala sekolah. Yang ketiga, pengelolaan administrasi, yaitu meliputi ruang lingkup, pengelolaan surat masuk dan surat keluar, pengarsipan dokumen sekolah, penyusunan program kerja sekolah, penyusunan laporan kegiatan sekolah, pengelolaan buku induk, buku mutasi, serta administrasi peserta didik, pelayanan administrasi kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, yaitu dana operasional sekolah kita laksanakan dengan prinsip transparan, efisien, efektivitas, akuntabilitas, dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi meliputi ruang lingkup pengelolaannya, menyusun perencanaan penggunaan dana BOS, melaksanakan penggunaan dana BOS, melakukan laporan pertanggungjawaban dana BOS, menyampaikan informasi penggunaan dana BOS, lalu menyimpan seluruh bukti transaksi dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan. 5. Pengelolaan sarana prasarana, itu meliputi ruang lingkup, pendataan seluruh aset sekolah, inventarisasi sarana dan prasarana secara berkala, pemeliharaan ruang kelas, toilet, halaman, dan fasilitas lainnya, perawatan meja kursi, papan tulis, buku, alat peraga, dan peralatan pembelajaran, pengusulan perbaikan atau penambahan sarana sesuai kebutuhan, penghapusan barang yang rusak berat sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kita melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama guru dan tenaga pendidikan dan komite sekolah untuk memastikan seluruh pengelolaan pendidikan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, pelaksanaan program Saita Paias. Program Saita Paias memang selalu kita dengungkan di sekolah karena memang kebersihan itu sangat diutamakan. Kita ingat selalu kata orang bijak yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Jadi di sekolah kita tetap menerapkan bahwa anak didik harus selalu membersihkan sekolah. Itu adalah tujuan untuk membiasakan diri sejak dini untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Program Saita Pamajuma yaitu melalui pembelajaran literasi, numerasi, martorsa yang harus diterapkan. Anak harus bisa menulis, berhitung, dan membaca. Jadi di setiap barisan sebelum memulai pembelajaran di kelas, kita selalu menerapkan literasi dan numerasi, dan itu kita sebut dengan serapan pagi. Evaluasi dan capaian kinerja SD Negeri 173391 Sihopong. Selama periode evaluasi, jadi kita yang perlu perhatikan adalah yang pertama kehadiran guru. Jadi memang capaiannya baik. Lalu yang kedua, kehadiran peserta didik juga baik. Pelaksanaan pembelajaran juga terlaksana sesuai jadwal. Yang keempat, penyusunan administrasi sekolah tersusun dengan baik. Pengelolaan dana BOS transparan dan akuntabel. Jadi inventarisasi sarana prasarana terlaksana. Yang ketujuh, pelaksanaan program sekolah sebagian besar tercapai. Kerjasama dengan komite dan masyarakat baik. Pengembangan kompetensi guru terlaksana sesuai kesempatan. Digitalisasi administrasi sekolah mulai diterapkan secara luas. Upaya peningkatan mutu sekolah di SD Negeri 173391 Sihopong direncanakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penggunaan media belajar yang sederhana dan inovatif. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan kelompok kerja guru atau KKG maupun pelatihan. Yang keempat, mengembangkan administrasi sekolah berbasis digital secara offline. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dengan komite sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat. Yang keenam, mengusulkan bantuan sarana prasarana
dan teknologi kepada pemerintah dan pihak terkait. Yang ketujuh, memperkuat budaya disiplin, gotong royong, serta karakter peserta. Rencana tindak lanjut, ada beberapa kendala yang kami hadapi liputi. Yang pertama adalah lokasi sekolah yang sulit dijangkau dan infrastruktur yang memang yang masih kurang untuk dilalui. Yang kedua, belum tersedia jaringan internet. Yang keempat, sarana dan prasarana pembelajaran yang belum memadai. Yang kelima, jumlah guru masih terbatas dan didukung oleh kondisi cuaca yang mempengaruhi kehadiran peserta didik. Lalu yang paling utama adalah keterbatasan anggaran untuk pengembangan sekolah. Jadi kami buat kesimpulan secara umum, kinerja sekolah SD Negeri 17331 Sihopong menunjukkan hasil yang baik. Berbagai program dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam akses sarana prasarana dan teknologi, serta terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dan kami mohon kepada Bapak pimpinan kami, yaitu Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, untuk memperhatikan SD Negeri 17331 Sihopong yang memang masih jauh dari keramaian kota dan sulit ditempuh untuk ke sana karena situasi. Dan kami harap untuk pengadaan terutama dana untuk peningkatan mutu kami sangat membutuhkan. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Hormat kami. Horas.